Jadi maf'ul mutlak itu harus bentuknya masdar. Tetapi ketika antum melihat ada masdar, maka tidak mutlak dia menjadi maf'ul mutlak, bisa menjadi yang lain. Contoh apa? Contohnya maf'ul li ajlih, bentuknya masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja kita memasuki isim yang harus dinasobkan. Yang keempat, alasannya dia nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Kenapa isim ini harus dinasobkan, ya? Yaitu dengan tanda fathah. Karena dia menjadi apa? Maf'ul mutlak. Karena posisi dia menjadi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak adalah isim, halaman 134. Maf'ul mutlak adalah isim yang berfungsi sebagai satu, penguat, dua, menjelaskan bilangan, tiga, menjelaskan macam atau jenis perbuatan. Nah, contoh sebagai penguat kata, penguat perbuatan, ya. Contoh, darabtuhu dorban. Nah, darabtu Muhammadan dorban. Doroba fi'ilnya, kemudian disebutkan masdarnya. Nah, masdarnya ini mansub dengan fathah dan fungsinya adalah penguat. Maka maknanya apa? Saya memukul dia betul-betul memukul, atau saya memukul dia dengan sebenar pukulan. Kan itu berarti orang itu yakin ketika dia mendengar, dan yang berbicara menggunakan maf'ul mutlak, dorbannya. Perhatikan dorban bentuknya masdar. Nah, saya memukul dia dengan sebenar-benar pukulan. Nah, maka dorban itulah yang menjadi maf'ul mutlak, wajib nasab, dan di sini fungsinya apa? Sebagai takkid penguat. Nah, takkid penguat. Nah, kan kalau seandainya kita mengatakan darabtu Muhammadan, itu sudah sempurna kalamnya, orang sudah paham. Kita mengatakan kepada seseorang, nah, darabtu Muhammadan. Nah, ini kita yang mendengar sudah paham bahwa yang mengatakan itu memukul Muhammad. Namun, agar si pembicara, si yang berbicara itu menguatkan perbuatannya, bahwa dia benar-benar mukul. Nah, ini kan doroba fi'ilnya. Maka tinggal dikasih masdar dari fi'ilnya, yaitu kalimat dorban. Nah, kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul mutlak. Maka darabtu Muhammadan dorban. Saya memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Nah, ini wajib nasab, masdar, dan sebagai apa fungsinya? Takkid penguat. Nah, namanya maf'ul mutlak. Lit takkid, untuk penguat. Penguat dari perbuatannya, yaitu memukul. Nah, kemudian contoh berikutnya. Akal tu aklan. Saya makan dengan sebenar-benar makan. Artinya dia benar-benar makan. Nah, kan akala, maka harus menggunakan masdar dari fi'il yang sama. Misalnya saya makan as-samak, ikan. Ikan dari riam kanan. Lalu dia makan dengan sebenar-benar makan, artinya bujuran makan, beneran makan dia. Sehingga orang yang mendengar tidak ragu. Maka tinggal kasih masdar kalimat ini. Dan wajib nasab sebagai penguat, bahwa dia benar-benar makan. Nah, ini namanya maf'ul mutlak yang fungsinya adalah takkid. Antum tinggal menambahkan masdar dari fi'ilnya. Sebagai takkid, gunakan masdar mansub sebagai penguat dari perbuatan doroba dan akala. Kemudian yang kedua, fungsi dari maf'ul mutlak adalah menjelaskan bilangan. Bilangan apa? Bilangan dari perbuatan. Ini berapa kali mukul, ini berapa kali makan. Contoh. Nah, kalau dia memukul Muhammad,
dan pukulannya cuma sekali. Nah, ini jangan diterjemahkan sekali pukulan, jangan. Ini masdar yang diambil langsung dari kalimat doroba. Ketika menunjukkan bilangan, nah maka semua doroba akala harus ditimbang, dikias ke wazan. Maksudnya apa? Fa'latan. Fa'lah. Maka menunjukkan makna bilangan. Saya memukul Muhammad 1 pukulan. Saya makan ikan sekali makan, langsung suap, langsung habis, langsung ditaguk karena ikannya halus yang dapat. Nah, maka bagaimana? Ini menunjukkan bilangan. Maka kalau menunjukkan bilangan harus dirubah ke wazan fa'lah. Doroba menjadi dorbatan. Nah, ada tak marbutah. Akalas akal terus sama kata latan. Tak marbutah selalu ada. Karena dia tambahan latan. Sekali sujud. Contoh dia sujud sahwi cuma sekali misalnya, walaupun 2 kali. Ini salah dia misalnya. Maka sajadatu sajdatan. Nah, sajdatan. Maka menunjukkan bilangan. Namun kalau menunjukkan bilangan dari fiil yang sama, sajada, doroba, akala, namun dirubah ke wazan fa'lah. Sajdatan, sajada, sajdatan. Doroba, dorbatan. Akala, aklatan. Ini kalau sekali sujud, sekali pukul, sekali makan. Kalau 2 kali sujud, maka dirubah ke isim musanna. Tapi mansub. Sajadataini. Karena kan isim musanna dinasabkan dengan ya. Nah, maka kalau 2 sujud, sajadataini. Kan sekali sujud sajadatun kalau rofa. 2 kali sujud sajadatani dan sajadataini. Kayak kolamun, kolamani, kolamaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Ini karena nasab, maka dengan ya, bukan dengan alif. Nah, sajadataini. Sujud sahwi dia. Maka saya sujud 2 kali sujud. Ini memukul Muhammad 2 kali pukulan. Sekali di wajah, sekali di perut. Nah, maka dorbata ini 2 kali pukulan. Dorbataini ya. Dorbataini 2 kali pukulan. 2 kali makan. Maka aklataini. Nah, berarti ini menunjukkan bilangan. Perbuatannya menunjukkan bilangan, namun dirubah ke wazan fa'lah. Fa'latan untuk 1, fa'lataini 2. Nah, kalau banyak beberapa kali sujud, nah maka huruf yang kedua difathahkan. Sajadatin menjadi jamak muannats salim ya. Sajadatun, sajadatin. Sajadatin. Jamak muannats salim ya, alif dan ta. Jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Ini beberapa kali pukulan dorobatin. Doroba. Huruf keduanya di fathah, dirubah kepada fathah. Aklataini, aklatan, aklataini, akalatin. Akalatin. Beberapa kali makan. Nah, itu kalau menunjukkan banyak. Sajadatan sekali. Sujud sajadataini 2 sujud. Sajadatin beberapa kali sujud. Dorbatan sekali pukul. Dorbatai ini 2 kali pukul. Dorobatin beberapa kali pukulan. Jamak muannats salim. Mufrad, musanna dan jamak muannats salim. Kemudian, nah jenis yang ketiga fungsinya adalah yang ketiga afwan untuk apa? Untuk menunjukkan jenis perbuatan atau menjelaskan macam atau jenis perbuatan. Nah, kalau jenis perbuatan maka
masdar yang biasa tinggal antum kasih dengan sifat. Nah, tinggal kasih sifatnya. Masdar yang biasa antum sebutkan sifatnya. Ini jenis ketiga ya. Maka yang menunjukkan jenis perbuatan atau macam perbuatan, maka dengan menambahkan sifat di masdar yang biasa. Contoh, darabtu Muhammadan. Saya memukul Muhammad. Kita tambah dorban. Nah, kalau ini fungsinya apa dorban? Ini kan maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Yang tadi pertama tadi. Takkid penguat. Kalau kita tambah sifatnya, maka menunjukkan jenis perbuatan, macam perbuatan. Syadidan. Bukan menunjukkan takkid lagi penguat, enggak. Tapi menunjukkan jenis perbuatan. Saya memukul Muhammad. Kayak apa? Garang pukulan ikam. Tamparan ikam kayak apa? Lamah kah, karas kah? Nah, maka untuk menunjukkan jenis pukulan, macam pukulan, maka ditambah sifatnya. Oh, pukulannya gimana? Pukulannya keras. Saya memukul Muhammad dengan pukulan yang keras. Dorbannya maf'ul mutlak, yang fungsinya apa tadi? Libayanil jins, untuk menjelaskan jenis perbuatan. Perbuatannya memukul. Memukulnya gimana? Dorban syadid, dan pukulan yang keras, pukulan yang kuat. Maka ini sifat, yang pukulan yang kuat. Dorbannya maf'ul mutlak. Namun fungsinya apa tadi? Untuk menjelaskan jenis perbuatan. Kalau kita hilangkan sifatnya, maka fungsinya apa? Penguat takkid. Nah, ya. Contoh, nazartu nazran tawilan. Nah, saya menazar dengan nazar yang lama. Makna secara harfiah yang lain, nazara itu artinya memandang. Contoh, nazartu ilal jabali nazran tawilan. Saya memandang gunung dengan pandangan yang lama. Atau saya memandang kail pancingan dengan pandangan yang lama. Maka nazar, antum tinggal tambahkan sifatnya. Nazran tawilan. Nah, saya makan dengan makanan makan dengan makan yang lembut, yang maknanya bagus. Saya sholat dengan sholat yang baik. Nah, apa sholat? Atau yang lain dah, selain membaca, mengaji. Saya membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Nah, qara'tul Qur'ana, masdar qara'a apa? Ayo. Bukan. Qira'atan. Harus sama masdarnya. Qara'tul Qur'ana qira'atan jamilatan. Jamilatan. Sifat kan harus mengikuti mu'annas, muzakkar, muzakkar. Maka dengan bacaan yang baik, ada tartilnya, tajwidnya. Maka bahasa Arabnya qara'tul Qur'ana. Kalau qira'atan saja tanpa ada sifatnya, maka menunjukkan takkid penguat. Nah, namun kita tambah sifatnya, maka menunjukkan jenis perbuatan, jenis bacaan. Qara'tul Qur'ana. Nah, maf'ul bih ya. Al-Quran maf'ul bih, qira'atan. Nah, qira'atan. Kalau tanpa jamilatan, ini menunjukkan takkid penguat. Jadi terjemahnya, saya membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Namun ketika kita tambah sifatnya, sifat bacaan itu apa? Bagus, jamilatan. Nah, jamilatan. Ini kan menunjukkan jenis bacaan dengan bacaan yang bagus. Nah, kalau kita tambah sifatnya jamilatan, maka fungsinya adalah, ini memang namanya maf'ul mutlak, tetap ini sifat. Namun jenis apa? Jenis maf'ul mutlaknya menunjukkan apa? Menjelaskan jenis perbuatan. Bagaimana bacaannya? Oh, qira'atan jamilatan, bacaan yang bagus. Bacaan yang indah.
Kemudian 135. Nah, ketentuan maf'ul mutlak, perhatikan halaman 135. Terdapat beberapa ketentuan maf'ul mutlak, di antaranya 1. Maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar. Nah, ini antum garis bawahi, maf'ul mutlak itu menggunakan masdar, jangan menggunakan yang lain. Kecuali tadi untuk menjelaskan bilangan, maka masdarnya dirubah disamakan dengan wazan fa'lah. Wazan fa'lah itu namanya masdar marrah. Isim yang dirubah kepada wazan fa'lah yang menunjukkan bilangan, maka disebut dengan masdar marrah. Namanya masdar marrah. Nah, tulis lah. Namanya masdar marrah. Masdar marrah. Nah, yaitu masdar dengan pola atau wazan fa'lah yang menunjukkan jenis bilangan atau menunjukkan bilangan. Dorbatan sekali pukulan, aklatan sekali makan, syarbatan sekali minum, naumatan sekali tidur. Kemudian wasbatan sekali lompat, katbatan sekali tulis, nazratan sekali nazar, dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bilangan. Namanya apa tadi? Masdar marrah. Atau nama lainnya juga disebut dengan boleh isim marrah. Boleh antum sebut masdar marrah atau isim marrah. Kemudian tetapi tidak, di sini bagus nih. Maf'ul mutlak itu harus selalu menggunakan masdar. Perhatikan, maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar. Tapi tidak setiap masdar menjadi maf'ul mutlak, nggak mesti. Jadi maf'ul mutlak itu harus bentuknya masdar. Tetapi ketika antum melihat ada masdar, maka tidak mutlak dia menjadi maf'ul mutlak, bisa menjadi yang lain. Contoh apa? Contohnya maf'ul li ajlih, bentuknya masdar. Nah, dari mana kita bisa membedakan? Maka harus tahu konteksnya atau kita tahu maknanya, terjemahnya. Itu yang paling mudah. Contoh misalnya yang menunjukkan maf'ul mutlak yang fungsinya adalah takkid, ya seperti ini, darabtu Muhammadan darban. Saya memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Namun yang menunjukkan maf'ul li ajlih, dia masdar, dan adanya maf'ul li ajlih ini untuk menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Dan ingat, semoga masih ingat, maf'ul li ajlih itu adalah af'alul qulub. Apa? Perbuatan hati. Perbuatan hati. Contoh, saya menutup aurat karena malu. Nah, maka menggunakan satartul aurata istihyaan. Istihya masdar dari istahya yastahyi. Ganti yang lain, itu masdarnya agak banyak, panjang ya. Contoh, saya berjalan, karena menangis, takut, bisa takut. Saya tidak naik pesawat karena takut. Nah, lam arkab at-ta'irata khaufan. Khaufan itu masdar. Nah, perhatikan. Lam rakiba yarkabu, mengendarai. Lam arkab, saya tidak mengendarai. Maksudnya tidak memakai, ya. Lam seperti ini. Ta'irah, pesawat. Nah, kan aslinya bertemu dengan dua sukun. Nah, kemudian dikasrahkan. Lam arkabit ta'irata. Kenapa antum tidak berani menaiki pesawat? Khaufan, karena takut. Ada perasaan takut ketinggian misalnya. Nah, khaufan. Nah, khaufan ini bukan menjadi maf'ul mutlak, tetapi menjadi maf'ul li ajlih. Adanya masdar ini nasab juga,
menunjukkan terjadinya perbuatan ini. Kenapa nggak mengendarai kendaraan? Kenapa nggak masuk tidak mau menaiki pesawat? Tidak mau safar dengan pesawat. Alasannya ini. Adanya ini sebagai alasan. Beda dengan maf'ul mutlak, bukan alasan. Dan maf'ul ajlih itu masdarnya tidak diambil dari fiilnya. Beda dengan maf'ul mutlak, masdarnya diambil dari fiilnya. Masdarnya diambil dari fiilnya. Paham? Nah, contoh yang lain, yang maf'ul ajlih. Zurtu, nah, saya menjenguk siapa? Saya menjenguk Ustadz. Nah, menyerang Ustadz. Kenapa? Nah, ada pertanyaan kenapa? Itu maf'ul ajlih. Kenapa antum menjenguk Ustadz? Nah, misalnya, alasannya ini tolaban lil ilmi. Nah, untuk menuntut ilmu. Lil ilmi. Nah, ini namanya maf'ul ajlih. Kenapa? Lihat antum terjemahnya. Karena ini adanya ini sebab ini tolaban ini adalah sebab terjadinya ziarah. Bukan menunjukkan takkid, dan ini pun masdar bukan dari kalimat zara, bukan fiilnya. Beda dengan maf'ul mutlak. Mutlak ini masdarnya, fiilnya ini. Ini masdarnya, ini fiilnya. Itu membedakannya ya. Oh, itu sebagai Dan fungsinya beda, itu sebagai maf'ul ajlih kan, sebab terjadinya perbuatan. Kenapa ziarah? Kenapa melangi? Hendak belajar. Ini bukan menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Ya. Nah, dan itu masdar sama. Namun tadi bukan setiap masdar pasti maf'ul mutlak, enggak. Tapi maf'ul mutlak itu pasti masdar. Kemudian 2. Maf'ul mutlak harus selalu mansub, ya, kayak dorban tadi, dorbatan dan seterusnya. Sedangkan masdar, nah ini kan tadi tidak setiap masdar maf'ul mutlak, dan maf'ul mutlak pasti masdar. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Nah, ini kan dorban, kemudian fa'latan, dorbatan, dan seterusnya harus mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Masdar nggak mesti harus mansub terus. Contoh, duduk di masjid, niat i'tikaf berpahala. Al-julusu fil masjidi. Al-julus masdar, jalasa yajlisu julusan. Namun dipakai alif lam, dan dia mubtada, maka rafa. Al-julusu. Apakah maf'ul mutlak itu harus pasti nasab? Maka jawabannya tidak. Tapi kalau maf'ul mutlak maka wajib nasab dan masdar. Namun masdar itu tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak dan tidak selamanya nasab, tergantung dia berada di mana. Bisa dipahami? Ya. Terus 3. Jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras atau penguat, ya, penguat makna, takkid tadi, yang nomor 1 jenisnya, maka ditambah sifat atau nah ini bagus nih. Jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras atau penguat, yang nomor 1 kan tadi fungsi maf'ul mutlak apa? Untuk penguat. Pengeras itu antum garis miringi penguat. Nanti pengeras apa nanti? Penguat arti, penguat makna. Nah, kita bikin maf'ul mutlak yang fungsinya penguat. Fungsinya penguat, contoh yang mudah saja, darabtu Muhammadan dorban. Ini kan sebagai penguat. Ada fiilnya, timbul darinya masdarnya. Ini doroba, masdarnya dorban. Muhammadan dorban. Nah, ini kan sebagai penguat. Saya memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Perhatikan, ini masdar dari fiil yang sama. Maf'ul mutlak. Nah, kalau kita tambah apa tadi? Nah, kalau kita tambah sifat atau diidofatkan. Nah, ini
yang kedua, kalau kita tambah sifat, nah contoh sifatnya dhaifan, lemah. Saya memukul Muhammad dengan pukulan yang lemah. Atau ini kita rubah, bukan dirubah. Atau ini kita tambahkan idofatnya, mudhof ilaihnya. Perhatikan. Darab sama, darab tu Muhammadan. Nah. Pukulan siapa yang keras? Muhammad Ali. Pukulan Ali. Muhammad Ali maksudnya ya. Kita tambah mudhof ilaihnya. Sama seperti Abdullah, Abdun dan Allah. Kalimat pertama tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Tapi wajib nasab kan sebagai maf'ul mutlak. Ini namanya mudhof dan mudhof ilaih. Sama seperti Abdun dan Allahu digabungkan menjadi Abdullahi. Paham? Abdullahi. Maka kalimat yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Makanya tanwinnya ana hilangkan. Tapi tetap nasab karena sebagai maf'ul mutlak. Ana menambahkan mudhof ilaihnya. Dua kata digabung jadi satu. Maka saya memukul Muhammad seperti pukulan Ali. Maka ketika ada idhofatnya, maka fungsinya apa di situ? Untuk apa? Untuk menunjukkan, menjelaskan macamnya. Bagaimana macam perbuatan jenis pukulan? Satu, pukulannya lemah. Atau dua, pukulannya seperti pukulan Ali, Muhammad Ali. Paham maksudnya? Jadi urutannya seperti ini. Kan tadi jenis fungsi dari maf'ul mutlak yang pertama apa? Untuk penguat. Nah, untuk penguat. Darabtu Muhammadan, tinggal tambahkan masdar mansub. Darabtu Muhammadan darban. Maka ini sebagai maf'ul mutlak, fungsinya apa? Penguat. Namun yang penguat ini kita tambahkan sifat, maka menjadi kita tambahkan sifatnya lemah. Maka fungsinya bukan penguat lagi, tapi menunjukkan apa? Menjelaskan jenis perbuatan. Gimana pukulanmu? Pukulan saya lemah. Itu kan jenis pukulan. Bagaimana pukulannya? Atau kita tambahkan mudhof ilaih. Kalimat penggabungan sama seperti Abdun dan Allah digabungkan menjadi Abdullah. Nah, perhatikan kalimat Abdullah. Kan Abdun pakai tanwin, Allah pakai alif lam. Nah, ketika digabungkan kalimat pertama jangan pakai alif lam, dan jangan pakai tanwin. Kenapa ini nasab? Karena maf'ul mutlak nasab fathah. Tinggal tambahkan petinju terbaik sepanjang masa, misalnya Muhammad Ali, maka kita tambahkan mudhof ilaihnya sebagaimana Allahi jar, mudhof ilaih, jar, kasrah. Nah, kita tambahkan mudhof ilaihnya, maka fungsinya bukan takkid lagi, tapi menjelaskan jenis pukulan. Pukulanmu seperti apa? Lemah. Seperti Muhammad Ali, berarti gencang, kuat. Nah, yang asalnya adalah tadi apa? Untuk takkid penguat saja. Namun ketika ditambah sifatnya, ditambah mudhof ilaihnya, maka maknanya berubah menjadi menunjukkan jenis perbuatan atau bagaimana pukulannya. Itu fungsi yang ketiga. Saya memancing seperti pancingan Muhammad Irfan. Maka itu kan menunjukkan bagaimana memancingnya dia. Maka menunjukkan apa? Jenis perbuatan, penjelasan perbuatan. Dia mancingnya gimana, Garang? Prokah, kadakah? Kalau sudah harat banar, maka disamakan dengan orang yang paling legend misalnya. Dan seterusnya. Ya, kemudian tadi. Nah. Kemudian ya 4, untuk membuat maf'ul mutlak li adat itu, untuk adat itu maksudnya menjelaskan bilangan. Antum tulisi bawahnya,
untuk membuat maf'ul mutlaq li adadihi, maksudnya menjelaskan bilangan. Li adadihi dalam kurung garis bawahi menjelaskan bilangan 1 kah 2 kah, maka disesuaikan dengan wazan fa'latan. Fa'latan untuk sekali ya, dorbatan sekali pukul, aklatan sekali makan, naumatan sekali tidur. Namun ketika kita musannakan dengan menambah ya dan nun, karena nasab isim musanna dengan ya, maka menjadi dorbataini, kemudian aklataini. Nah, disesuaikan. Kalau jamak beberapa kali pukulan, maka dirubah kepada jamak muannas salim. Dorbatan menjadi dorobatin. Huruf keduanya difathahkan, bukan dorbatin tapi dorobatin. Nah, contoh dorabtu dorban, ini fungsinya litakid untuk penguat. Penguat bahwa dia benar-benar mukul. Maka terjemahnya apa? Dorabtu, saya telah memukul. Dorban dengan sebenar-benar pukulan. Untuk nau, menjelaskan bagaimana pukulannya, menjelaskan jenis perbuatannya. Nau menunjukkan jenis perbuatan. Maka tinggal tambahkan sifatnya dari dorban tadi. Darabtu dorban syadidan. Gimana? Garang mukulmu. Saya memukul dia dengan pukulan yang keras. Atau saya memukul dia seperti pukulan Muhammad Ali. Maka menjadi fungsinya nau untuk menjelaskan jenis perbuatan. Yang ketiga untuk bilangan, maka dorban dirubah ke wazan fa'latan menjadi dorbatan. Nah, darabtu Muhammadan dorbatan, maka menunjukkan bilangan. Latihan, Masya Allah. Saya paham betul, saya paham betul-betul paham. Artinya saya paham dengan sebenar-benar paham. Nah, antum harus tahu masdarnya. Faham itu fi'ilnya apa? Masdarnya apa? Ayo. Coba ya Pak, pian dulu Pak. Fi'il madi saja. Ya, fahim tu fahman. Fahima itu fi'il madinya. Fahima yafhamu, faham. Maka masdarnya apa? Fahman. Fahim tu fahman. Cuma dua kata. Terjemahnya panjang. Saya paham betul-betul paham. Ya. Nomor 2, berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik berarti sifat ini. Kata ini sifatnya apa? Baik. Berarti kan apa ini? Berarti menunjukkan apa? Maf'ul mutlaqnya. Ada sifatnya. Jenis perkataan. Jenis perbuatan. Jenis perkataan. Coba Riyandi. Berkatalah itu fi'il amar. Fi'il berkata apa? Fi'il berkata dulu. Fi'ilnya. Hah? Qaula. Bagus. Fi'il amarnya apa? Kul, ya. Masdarnya apa? Masdar qaulan. Nah, yang baik bahasa Arabnya apa? Kul qaulan, bagus. Kul qaulan. Bagus, jamilan bisa. Yang penting benar. Kan qaulan jamilan bisa. Jamilan sifat itu harus mengikuti yang punya sifat atau mausufnya. Kan qaulan nasab, maka dia juga nasab. Kul. Bisa qaulan kariman. Nah. Kariman. Masdar dari qala qaulan. Qul qaulan kariman. Kan sifatnya ini. Maka dia menunjukkan jenis perkataan. Perkataannya perkataan yang baik. Nah, bagus. Kemudian nomor 3. Wah, banyak sampai 10 lah. Kena berataan berarti. Ayo Abu Akila, ini gampang nih. Saya sujud 2 kali sujud, bebas menggunakan madi atau mudhari. Saya sujud bahasa Arabnya apa? Asjudu. Asjudu, bisa asjudu. Nah, masdar dari sujud apa? Sujudan. Tapi ini menunjukkan menunjukkan bilangan 2. Dipindah ke wazan apa? Masdarnya ke wazan. Aduh, wazan apa lah? Mana tadi? Sajadata. Asjudu. Nah, wazan fa'lah menjadi Fa'latan. Abu Akila.
Sajada dirubah ke ini menjadi, kalau doroba dorbatan, akala akalatan. Kalau sajada, Sajada. ayo Sajadatan. Sajadatan. Sajada, Sajadatan. sajdatan. Sajadatan. Ya, tapi dua sujud. Ini sekali sujud nih. Antum bikin musanna. Sajadatani. Itu Sajadataini. iya, sajadata ini bagus. Asjudu sajdata ini. Bukan pakai alif, belum salah. Asjudu Sajadataini. data ini. Kan sajadatan, sajadata ini. Nah, nasabnya isim musanna dengan ya. Data ini. Nah, asjudu sajadatai ini dua sujud. Kalau beberapa sujud sajadatin ya. Jama' muannats salim, alif dan ta ujungnya dinasabkan dengan kasrah. Kemudian nomor 4. Nah, saya duduk seperti duduknya ulama. Berarti ini apa fungsinya? Ini Menjelaskan apa? menjelaskan duduknya. Ya, duduknya. Jenis duduk atau macam duduk. Nah, antum tinggal carikan masdar yang masdar biasa normal sujud, tambahkan ulamanya. Ulama sebagai mudhof ilaih. Sama seperti tadi dorba aliyin, ini sama persis nih. Esat. Jelastu Masdar. Ya. Julusa Ah. Julusal Ah. ulama'i. Bagus. Jalastu julusal ulama'i. Nah. Jalastu julus. Nah. Julusal ulama'i. Nah, itu mafhum mutlaknya. Namun kita tidak dikasih alif karena bukan tanwin fathah. Julusal ulama'i. David belum lah. Wait. Nomor 5, saya berdiri seperti berdirinya tentara. Tentara junudun. Ini apa sama dengan irsad tadi yang ada mudhof ilaihnya? Berdiri itu koma. Masdarnya qiyaman. Sama seperti qala tadi. Qala mana? Qultu berarti. Qumtu. Saya berdiri, bahasa Arabnya kan koma. Fi'il madinya yang menunjukkan aku, qumtu. Qultu. Qumtu. Masdar dari koma qiyaman. Nah, anak tulis saja. Kayaknya anak bikin sendiri aja ya. Ini Ustaz penasaran tadi. Yang mana? Tentara tadi. Tentara kan ini, nah, teruskan. Kan saya berdiri. Berdiri, qad qamatis shalah, qad itu berdiri atau tegak salat. Nah. Qama, tapi ini sorob belum sampai kita. Qama, qamu, qamat, qamata, qumna. Qumta, qumtuma, qumtum, sampai qumtu. Sama seperti qala. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna, qumtu, qumna. Nah, qumtu. Saya berdiri. Qama yaqumu qumtu. Masdarnya apa? Qiyaman. Nah, ini kalau kita tambah qiyaman, maka fungsinya penguat takkid. Namun kita tambah mudhof ilaihnya, tempat bersandarnya kalimat qiyam. Nah, maka ini tetap nasab namun tidak ada alif karena bukan tanwin fathah. Satu saja fathahnya. Qiyamal junudi. Nah, jundun satu tentara, junudun beberapa tentara. Tentara junud. Jamaknya. Qumtu qiyamal junud. Atau kalau mufrad misalnya langsung saja. Nah, qiyamal jundi. Jundi artinya tentara. Qumtu qiyamal jundi. Ini maf'ul mutlaknya, ini mudhof ilaihnya. Maka ketika ada mudhof ilaihi, ini bersambung, bergabung dan qiyam,
maka fungsinya menunjukkan jenis perbuatan. Gimana untuk berdirinya? Seperti tentara tegap. Kada loyo, kada lemah, kada gemulai, tapi tegap, gagah, tegas ya. Itu menunjukkan apa berarti? Jenis perbuatan atau jenis berdirinya. Qama yaqumu. Sama seperti qala yaqulu. Yaqulul munafiqun. Kemudian saya minum. Nah, ini gampang. Saya minum dengan sebetul-betul minum. Nah, tinggal antum bikinkan masdar dari minum. Ayo, minum apa bahasa Arab, Fit? Syariba. Saya minum apa saya minum jadinya? Iya. Bukan ana syariba, salah. Ya, minum. Saya minum. Syarib. Kalau duduk jelas tu. Saya mukul dorob tu. Kalau saya minum syarib tu, ya. Masdarnya apa minum? Syariba yashrabu. Bukan syarban. Bukan. Syurban. Iya, syurban. Syarib tu syurban. Saya minum dengan sebenar-benar minum. Itu masdarnya syariba yashrabu. Sama seperti kafara yakfuru kufran. Kufur. Kufran itu masdar. Syakara yashkuru syukran. Itu masdar. Syukran. Iya, syukran. Sewazan semakna. Jadi nomor 6 syarib tu syurban. Ini fungsinya takkid. Antum tinggal sebutkan masdar yang biasa dari kalimat syariba. Maka cuma 2 kalimat. Syarib tu 3 sama tu ya. Syarib tu syurban. Nah. Saya minum dengan sebenar-benar minum. Nah. Syurban. Kemudian saya minum 1 kali tegukan. Ya sama sebenarnya saya minum. Oh enggak, ini menunjukkan bilangan. Nah dirubah ke wazan apa ya? Siapa yang belum? Bisa sudahlah. Tri. Saya minum sekali tegukan. Ini dipindah ke wazan yang menunjukkan bilangan. Berarti apa? Syarib tuh? Syarib tuh syurban. Menjadi? Bukan syurbatan, kan fa'latan. Harakatnya harus sama semua. Nah, syarib tu syarbatan ya, syarbatan sekali tegukan atau sekali minum. Ke wazan fa'lah. Syarbatan ya. Ulang ke masdar biasa juga. Wazan fa'lah menunjukkan bilangan sekali minum, sekali tegukan. Saya minum dengan minum yang banyak. Nah, berarti menunjukkan apa ini? Ada sifatnya. Minum yang banyak. Menunjukkan jenis, bukan bilangan. Jenis perbuatan. Bagaimana minumnya dengan minum yang banyak. Nanti belum. Ya, bisa ya, Sal. Syarib tuh minum. Bagus. Banyak. Banyak apa banyak? Ayo, banyak. Nah, terima kasih banyak apa? Syukron apa? Syukron banyak. Nah, syukron kathiron. Berarti syarib tu bagus. Syarib tu syurban. Tambah sifatnya kathiron. Nah, karena kathiron sifat, karena ada sifatnya maka menunjukkan jenis atau macam minum. Gimana minumnya? Minum banyak. Jenis minumnya minum banyak. Nomor 9, yang cukup sulit ini. Saya makan 5 kali suapan. Coba pian Pak. Bisa lah Pak. Saya minum 5 kali suapan. Atau saya, ya akal tuh. Ya, kafnya difathahkan. Akal tuh khamsa. Kaknya difathahkan. Kayak dorobatin, sajadatin. Iya. Nah, karena banyak kan dirubah kepada jamak. Namun jamaknya jamak muannas salim. Nah. Suapan itu jadi
Mau kemana salim Ustaz? Ya. Kan 5 itu banyak apa sedikit? 5. 3 benar. Maka akaltu khamsa ya. Khamsa akalatin. Nah, khamsa 5 kali. Apa namanya 5 kali? Ya, jangan sukun. Ulun kadingat boleh 2 apa kayak itu. Tapi yang jelas fathah insyaallah benar. Difathahkan. Sama seperti sajadatin, dorobatin. Di Al-Quran ada kalimat dorobatin. Ro-nya difathahkan. Rokaat, salli salat az-zuhri arba'a rokaatin. Nah, rokaatin. 4 rokaat. Kemudian 10 ya. Amun itunya muannas berarti khamsatun. Bukan. Membininya. Iya, khamsata. Khamsata. Tapi ini muzakkar, ini masih jauh sih. Kenapa Anda tidak menyebutkan khamsata tapi khamsa? Gimana, Pak? Sudah muannas. Ya, aklatin ini muannas, maka bilangannya harus mudzakkar. Coba ini. Ini muannas ini. Jadi kalau bilangan dengan yang dibilangkan harus berbeda mudzakkar dan muannas. Ini kan 5. Ini kan akalatin muannas. Aklatan kan mufradnya aklatan, ada tak marbutah muannas. Maka bilangannya harus mudzakkar. Oh. Contoh 5 pulpen. Ini menyimpang sedikit. Menyimpalang. Bilangan itu lebih luas itu pembahasannya. Ada bilangan satuan, ada bilangan puluhan, itu berbeda. Nah, pulpen bahasa Arabnya kan kolamun. Jamaknya apa? Aklamun. Nah, kolam ini mudzakkar muannas. Jakar. Nah, maka 5 pulpen. Khamsatun. Ya, misalnya khamsatu 5 pulpen. Saya membeli 5 pulpen, ishtaraitu khamsata aklamin. Kenapa ini pakai tak marbutah muannas? Karena kolamnya mudzakkar. Jadi berbeda. Ini mudzakkar maka ini harus muannas. Kalau ini muannas maka ini harus mudzakkar. Berlawanan. Ini kan muannas, maka bilangannya harus mudzakkar. Tapi enggak semua bilangan. Ini 3 sampai 10. 15 ya. 15 beda lagi. Dia aklat ini bakalah kan Bilangannya yang bakalah. Jadi yang dilihat itu ma'dudnya, yang dibilangkan, yang dihitung. Yang dihitung kan pukulan. Pukulan itu muannas, maka bilangannya khamsah harus mudzakkar. Yang menjadi patokan itu ma'dudnya, yang dihitung. Itu yang jadi patokan. Nah, mana tadi? Sudah ya. Saya makan akaltu khamsa akalatin. 10. Saya memukul dengan pukulan yang sama kayak tadi. Darabtu dorban syadidan. Nah, kemudian pembagian masdar lagi. Masdar terbagi kepada 2 bagian. 1 ada namanya masdar lafzi, 2 masdar maknawi. Nah, kita tuliskan. Masdar terbagi 2. Ini gampang insyaallah. Bahasa Arab tuh, kalau antum belajar, antum merasa bahasa Arab itu sangat luas. Sangat luas, mudzakkar muannasnya diperhatikan, bilangannya diperhatikan. Nasab, rofa, jar, jazam itu nggak ada di kalimat lain, bahasa lain. Baru tahu luasnya bahasa. Itulah yang menyebabkan para ulama itu berbeda-beda ketika mengistimbat, mencari hukum dalam Al-Quran. Tentang fikih misalnya. Salah satunya adalah karena faktor bahasa Arab. Ya, ada yang ini bahasa Arab, iya. Dalilnya benar, namun dari sisi bahasa Arab mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini misalnya huruf ini fungsinya itu, fungsinya beda-beda sehingga timbul berbeda-beda
pemahaman kesimpulan, karena dari luasnya mereka memahami bahasa Arab. Tapi mudah, pelan-pelan lah. Mudah. Tadi masdar ya. Masdar terbagi dua. Nah, ada namanya masdar lafzi. Ada namanya masdar maknawi. Nah, apa itu lafzi, apa itu maknawi? Masdar lafzi, masdar yang sama lafaz masdar dan lafaz fiilnya. Antara masdar dan fiilnya sama. Nah, contoh doroba, masdarnya apa? Dorban. Nah, maka dorob tu dorban. Akala, masdarnya apa? Aklan. Nah, sama kan? Masdarnya ada fiilnya sama, doroba dorban, akala aklan sama. Kemudian jalasa, julusan. Nah, maka ini namanya masdar lafzi. Masdarnya sama dengan bentuk fiilnya. Tapi kalau maknawi, nah perhatikan. Masdar yang lafaz masdarnya dan lafaz fiilnya dari sisi lafaz berbeda, tapi maknanya sama. Atau bahasa lainnya sinonim persamaan kata. Nah, ini contoh yang lafzi. Contoh masdar yang lafzi, jalas tu julusan, akal tu aklan, dorob tu dorban. Masdarnya sama dengan bentuk fiilnya. Contoh jalasa, artinya duduk. Ada lagi artinya duduk selain jalasa, qa'ada. Yang kita ambil masdarnya bukan julusan, tapi qu'udan. Maka namanya masdar maknawi. Paham? Ini masdarnya bukan dari fiilnya, tapi maknanya sama. Secara lafaz berbeda, qa'ada jalasa, tapi maknanya sama-sama duduk. Maka kita harus tahu persamaan. Contoh nama. Nama tidur. Nah, yang lain rokoda. Nah, nama dan rokoda. Contoh rokatu, saya tidur dengan sebenar-benar tidur. Tapi dia tidak menggunakan masdar ini ruku dan tapi nauman. Maka namanya masdar maknawi. Lafaznya berbeda, artinya sama. Ini antara lafaznya sama, maknanya sama, maka namanya masdar lafzi. Nah. Contoh memuliakan. Memuliakan ada akroma dan asyrofa atau syarrofa. Memuliakan bisa karroma, akroma. Nah, yang muradif, lafaznya berbeda. Contoh karroma, memuliakan. Sinonimnya syarrofa. Nah. Contoh karramtul ustada. Saya memuliakan ustadz, tapi kita menggunakan masdarnya dari ini syarrofa. Karramtul ustada tashrifan. Bukan takriman, tapi tashrifan. Lafaznya berbeda, namun maknanya sama, maka disebut maknawi. Kalau sama-sama antara masdar dan fiilnya sama, akala aklan, daroba dorban, maka namanya lafzi. Makna, secara makna benar. Lafzi dan makna. Paham Abu Kila? Contohnya kalau bahasa Indonesia tuh, misalkan Indonesianya malas, punya sebajarnya koler, itu kan maknanya sama, cuma katanya beda. Ya. Tapi itu bahasa Indo, itu bahasa Banjar. Apa ya? Peci dengan topi kan beda ya. Hah? Kalau ya harus melihat di kamus. Kalau ini thulathi mazid maka bisa dikias. Karrama takriman, syarrafa tashrifan. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu itu disorof ya masih jauh kita belajar. Tapi kalau thulathi mujarrad yang fi'il madinya 3 huruf maka tidak dikias, harus buka kamus. Ini kan 4 huruf fi'il madinya nih. Karrama ro ini bertasydid dihitung 2. Kalau dia lebih dari 3 huruf maka bisa dikias. Kalau fa'ala masdarnya taf'ilan, karrama takriman, hassana tahsinan, hafadha
tahfizan, majjada tamjidan, apalagi syarrafa tasyrifan, sarrafa tasrif, fassara tafsir, fassara tafsiran, allama ta'liman. Nah, sama. Berarti kalau mujarad enggak sama. Kamus. Kalau itu yang 3 huruf fi'il madinya, lebih dari 3 huruf maka bisa dikias semuanya. Pokoknya Nah, lebih dari 3 huruf saja. iya. Lebih dari 3 huruf maka bisa dikias. Meskipun dia asli. Iya, meskipun dia asli maksudnya Maksudnya kalimat asli. kalimat yang kada asli tapi ya. Yang enggak ada tambahan. Iya, sama seperti bisa dikias seperti rubai mujarrad. 4 huruf dan semuanya asli. Fa'lala, maka fa'lalatan. Zalzala, zalzalatan. Basmalah, basmalatan. Hamdalah, hamdalatan. Dahroja, dahrojatan. Waswasa, waswasatan. Intinya yang tidak bisa dikias cuma sulasi mujarrad. Yang fi'il madinya 3 huruf. Selain itu bisa dikias. Dan kita harus tahu kiasannya apa? Istaf'ala, istif'alan. Istaghfara, istighfaran. Istajmara, istijmaran. Istaftaha, istiftahan. Nah, itu sorofnya. Mainnya di sorof. Ya. Kemudian, nah contohnya yang labzi. Jalastu, julusan. Nah, julusan diambil dari jalasa, sama. Dari sisi makna dan lafaz sama. Kumtu kiaman, kiaman masdar dari qoma. Nah, beda dengan jalastu qu'udan. Jalasa dan qada maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Maka tetap namanya maf'ul mutlak. Saya duduk dengan benar-benar duduk. Jadi jalastu qu'udan, jalasa dan qada artinya sama duduk. Kumtu wukufan. Nah, qoma dan waqafa. Nah, qoma dan waqafa, qoma berdiri. Nah, waqafa juga berdiri. Nah, maka kumtu masdar dari waqafa wukufan. Kumtu wukufan. Saya berdiri dengan sebenar-benar berdiri. Jalastu qu'udan sama. Keterangan. Nah, dalam menggunakan masdar sebagai maf'ul mutlak terkadang dengan menggunakan lafaz yang sama dengan lafaz fi'ilnya. Kayak jalasa, julusan itu kan sama. Terkadang juga menggunakan lafaz yang berbeda lafaznya tapi maknanya sama. Boleh kita menggunakan masdar dengan fiilnya yang sama atau masdar namun fiilnya berbeda tapi maknanya sama. Boleh saja. Dan dua-duanya jalastu julusan, jalastu qu'udan, sama-sama julusan qu'udan maf'ul mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya maf'ul ma'ah lagi namanya. Ada maf'ul, kita sudah membahas maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak. Yang berikutnya maf'ul ma'ah. Enggak ada apa. Sudah. Iya, warak habis dah. Ya, silakan yang ingin bertanya. Motor sana. Apa bagilah? Qu'udan kalau penjelasan itu 2 masdar lah gitu. Iya, kan qu'udan itu masdar dari qa'ada. Kan Tapi sebenarnya misalkan itu kan duduk, selain duduk kan berdiri apa pokoknya asal penutup pasti ada samanya. persamaan kata. Enggak semua fi'il ada persamaan kata. Pasti ada. Terkadang ada, terkadang enggak. Oh ya. Iya. Dan itu kadang susah. Mencari sinonim dalam bahasa Arab itu susah. Oh, di kamus bisa ada. Bisa fi'il ada yang enggak ada. Pokoknya enggak semua fi'il ada persamaan katanya dalam bahasa Arab, enggak semua fi'il. Terkadang ada yang sama, terkadang ada yang tidak. Yang tidak ada persamaannya. Oh. Menikah ada menikah. Nakaha dan tazawaja. Tazawaja itu menikah. Nakaha juga menikah sama. Terkadang ada yang enggak ada. Seperti apa ya? Perbuatan fi'il, jomblo itu sifat. Oh, sifat lah. Apa sama? Lain lah. Ada tidak menikah itu kan. Kalau kalimat itu seperti itu jadi pakai bentuk itu. Gimana, Pak? Harus pakai bentuk lah yang seperti tadi. Ya, Seperti. nggih. Jadi itu
Iya, Caranya dipakai mudhaf lah. iya nggih pakai mudhaf. Tapi kan tadi maknanya maf'ul mutlaknya untuk menjelaskan jenis perbuatan, macam perbuatan. Gimana pukulanmu? Nah, gimana jenis pukulanmu atau bentuk pukulanmu? Seperti pukulan siapa gitu yang kuat pukulannya. Itu berarti menunjukkan jenis pukulan. Maka yang tambah mudhaf ilaih. Kan dengan dua cara tadi. Satu tambah sifatnya atau tambah mudhaf ilaihnya. Itu masuk yang nawawi. Nggih, nawa maksudnya amat nawa. Menjelaskan jenis perbuatan. Kalau pukulan kan jenis pukulannya kayak apa? Oh, kuat misalnya, lemah itu kan jenis pukulan. Atau pukulannya kayak Mike Tyson. Nah, itu kan menjelaskan jenis pukulan. Oh, yang idofatnya setelah. Nggih, idofat. Idofat itu terdiri antara mudhof dan mudhof ilaih. Idofat itu pembahasan di akhir itu. Tentang bergabungnya dua kalimat jadi satu. Rumah Allah. Itu kan seakan-akan satu kalimat rumah Allah. Itu digabungkan antara rumah dan Allah. Rumah Allah. Maka menjadi Baitullah. Ada hukum tersendiri itu nanti. Wah, jauh lagi lah. Setelah habis mansubat baru majrurat. Ini kan mansubat, isim-isim yang dinasobkan. Jadi bisa tambah sifat pakai sifat. Nggih, sifat Bisa atau idofat. nggih tambah mudhaf ilaihnya atau idofatnya. Ada lagi silahkan. Riandi gimana Riandi? Ustaz, Ada yang ditanyakan? Jadi yang terdahulu masih ingat Riandi, yang dulu-dulu. yang adat madat yang maksudnya. Ya, agak susah itu memang adat ma'adat. Ada nggak di sini? Anda lupa Riandi, ada nggak? Tamis. Ada Ustaz. Oh, di tamis kan maksudnya ya. Ya. Ya, silakan ada lagi. David? Berarti kalau yang adat madat itu polanya mudhaf ilaih. Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Tapi bilangan dari 3 sampai 10. Sampai 10 lawan 100 sampai 1000. Nanti ada. Rumit ya, bilangan itu emang rumit. Latihan harus banyak Mas Ujul. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.